Tuhan kita, mari kita berdoa. Biarlah urapan dan kuasa yang dari sorga boleh menaungi kami yang menantikan berkat firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang memberitakan, terlebih bagi kami yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan bijaksana, sehingga kami dapat memahami dan bertindak sesuai dengan apa yang Engkau sampaikan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu, majelis dan jemaat yang boleh berkenan memberikan kesempatan bagi kami dapat bersama-sama ibadah dalam ibadah tukar mimbar PGIW Sumatera Barat. Kebetulan saya di Pimpong di sini, ya, dan Bapak Pendeta kita di sini di BNKP Padang. Maka dari itu saya berterima kasih dan kita dapat menikmati suasana yang baru ya. Ini pergumulan kita bersama. Ya, tidak ada perbedaan sebenarnya. Denominasi itu cuman kerangka acuan untuk dapat bertugas efektif. Tapi kalau bicara melihat ke samping kanan saya ini, hilang itu kerangka acuan itu sebenarnya. Dan terutama juga hari ini kita akan menyampaikan firman Tuhan, mungkin kaitannya juga dekat dengan apa yang kita gumuli. Baik Bapak Ibu sekalian, nats kita terambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu sekalian, hari ini tema yang diberikan kepada kami, khususnya di dalam ibadah tukar mimbar ini, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Ya,
Saya pas datang tadi, Bapak Ibu, pertama saya kaget. Saya pikir kita masih biasa ya. Ternyata memang sedang berjuang kita di sini, dan saya hanya bisa berdoa barangkali ya. Tapi sungguh berdoa, doa itu sifatnya aktif. Kalau mungkin dalam paradigma biasa doa itu bentuknya pasif, kita berlutut. Tapi doa itu adalah titik balik dari apa yang akan kita lakukan, itu sebenarnya doa. Nanti kita akan bersama-sama bagaimana ke depan kita di sini akan lebih sejahtera. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-7 tadi mengawali kita dengan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Seringkali kita merasa bahwa kesejahteraan itu hanya untuk milik kita sendiri, bahkan mungkin milik keluarga kita saja, atau kelompok kita, atau komunitas kita. Tetapi setelah kita renungkan dan kita baca firman Tuhan ini, Yeremia dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada umatnya yang hidup di dalam pembuangan, bahwa kesejahteraan kota itu terletak dan tergantung juga atas sikap dan juga perhatian masyarakat Israel yang waktu itu dibuang di Babel. Maka dari itu kita melihat ada satu hukum simbiosis mutualisme yang terletak dalam ayat ini, bahwa sekalipun bangsa Israel bukanlah bangsa Babel berada di Babel, tapi bagaimanapun juga mereka saling membutuhkan, atau dalam istilah simbiosis mutualisme. Maka dari itu, suka atau tidak suka kondisi yang dialami mereka berkewajiban bertanggung jawab untuk ikut serta mensejahterakan tempat di mana mereka dibuang. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dalam pembacaan ini 3 hal yang dapat kita bagi untuk memudahkan kita memahami bagaimana firman ini pada akhirnya diletakkan di pundak kita semua sebagai Israel cangkokkan yang dipanggil Tuhan untuk mensejahterakan kota di mana kita berada. Bahwa yang pertama, doa yang melampaui diri sendiri. Di ayat ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Harusnya pakai kata juga sedikit lagi, harusnya kesejahteraanmu juga, karena sifatnya saling keterkaitan. Jelas sekali ayat ini tegas bahwa ayat ini ditujukan untuk kita, bahwa kita tidak dibiarkan atau kita tidak diizinkan Tuhan hanya mementingkan apa yang menjadi kepentingan kita, sekalipun kita sehari-hari berjuang untuk kepentingan kita, sekalipun kita sehari-hari kita berjuang untuk kepentingan kelompok keluarga kita, komunitas kita, lebih luas tentunya bagi kota dan bagi bangsa. Tetapi pada hakikatnya kita akan sulit menemukan, seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami, jikalau ada kita menemukan setiap orang memikirkan yang di luar dirinya, setiap orang yang memikirkan di luar komunitasnya. Itu barangkali sebuah situasi yang kita cari seperti barang langka, dan itu kenyataannya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, egosentris telah menjadi dasar fondasi baru dalam kehidupan manusia, bahwa orang tidak lagi mempedulikan di luar dirinya. Orang akan terbelenggu atau terhipnotis akan memikirkan apa yang menjadi kepentingannya, dan Tuhan tahu itu akibat dosa. Kita bukan saya terpisah dari Tuhan, terpisah atas kepentingan orang lain. Kita terfokus kepada kepentingan diri sendiri.
Maka dari itu disebut kita dengan egosentris, berpusat kepada diri sendiri. Tetapi sungguh pun demikian, sebagai anak Tuhan yang dicangkokkan ke dalam hadirat Allah, maka bukan kemampuan kita sebenarnya tak kala panggilan ini didengungkan kepada hati kita, tapi ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang memampukan kita bekerja dengan panggilan ini, bahwa kita dipanggil bukan saja untuk memperjuangkan diri sendiri, memperjuangkan kelompok dan keluarga, tetapi di dalamnya kita pun diberikan kesanggupan untuk memperjuangkan kesejahteraan di mana kita ada. Entah kita ada di gereja yang paling kecil, entah di lingkungan, entah di kota ini atau di bangsa ini. Yang pasti adalah bahwa Tuhan menginginkan simbiosis mutualisme itu nyata. Itu yang perlu kita ingat. Orang percaya dipanggil menjadi agen damai dan agen berkat. Kesejahteraan itu bukan saja berkaitan dengan ekonomi, kenyamanan, ketertiban, menghindari huru-hara dan seterusnya. Kita agen untuk perubahan itu. Kita berkewajiban mengkontribusikan diri kita untuk menjadikan suasana damai, bukan saja di keluarga kita, di pribadi kita, tapi juga di lingkungan. Itu panggilan. Itu bukan himbauan. Orang Kristen ini tidak pernah dihimbau oleh Tuhan, tapi dipanggil tegas. Bagaimana kesejahteraan itu bisa dibangun? Seandainya gonjang-ganjing di sana sini di pelupuk mata kita, tidak mampu kita memberikan solusinya, jalan keluarnya. Sementara kita dipanggil untuk menjadi agen perdamaian, agen berkat. Bahkan ketika keadaan tidak ideal, kita dipanggil menjadi agen perdamaian dan berkat itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, beban kita ini sebenarnya bukan beban yang terlalu rumit dan terlalu besar. Setetes saja ada kontribusi kita menetes untuk di luar diri kita. Saya percaya dikumpulkan begitu banyaknya anak Tuhan yang meneteskan keringatnya, yang meneteskan hikmat bijaksananya, kemampuan intelektualnya, kognitifnya, dan finansialnya demi terciptanya damai sejahtera. Saya pikir perubahan itu cepat terjadi. Amin. Cepat terjadi. Tapi celakanya ialah kita bukan yang menjadi agen damai, agen berkat untuk kesejahteraan kota, tapi kita justru sebaliknya. Kita akan menjadi kurang enak mendengarkannya kalau ada kelompok kita, komunitas kita, lalu orang mengatakan itulah mereka. Kita menjadi kontraproduktif dengan iman kita. Kita bukan menjadi agen perdamaian, justru sebaliknya. Kita menjadi agen duniawi yang membatalkan, yang menggagalkan, dan menghambat pekerjaan Tuhan yang besar. Maka dari itu, bicara tentang agen perdamaian, agen kesejahteraan dimulai dari diri sendiri. Apabila perubahan itu mendasari diri kita sendiri, saya percaya sekecil apapun yang dapat kita kontribusikan berpengaruh besar bagi sekitar kita. Amin. Yang penting dari diri sendiri dulu. Bapak Ibu, minta maaf, saya lebih sebulan yang lalu, kebetulan rumah orang tua saya pada kosong dikontrakkan kepada saudara kita, ya, saudara kita nih, udah tinggal 1 tahun lebih. Kebetulan mereka ini hobi minuman keras, hobi ya, dan macam-macam. Jadi kebetulan rumah itu tanggung jawabnya diserahkan ke saya. Kakak saya tekan saya, ke depan rumah ini kamu seleksi orang yang sewa ya, jangan orang ini lagi.
kumpul rame-rame macam-macam. Saya malu karena saya orang sini ya, saya keluarga bapak ibu. Saya melihat kegagalan nama Tuhan pada akhirnya tidak dihormati dan tidak dipercayakan di luar kita. Bukan Tuhan yang salah, tapi kita yang tidak menjadi agen perdamaian, agen perubahan. Kita bukan untuk mendoakan, tapi mencelakakan daripada jati diri kita di mata banyak orang. Ini pergumulan kita bersama. Kita percuma saja berdoa sampai berbusa mulut kita sepanjang perubahan itu bukan dari diri sendiri. Tidak ada gunanya. Doa yang paling efektif adalah perubahan yang betul-betul radikal terjadi kepada diri sendiri. Tanpa berdoa pun orang akan melihat itulah orang Kristen manis dan elok. Identitas itulah yang pada akhirnya menjadi agen perubahan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita hari ini tentunya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menjadi agen berkat dan perdamaian di tengah-tengah kota di mana kita berada? Apakah kita turut ambil bagian dalam upaya menciptakan perdamaian itu dengan sungguh-sungguh menunjukkan jati diri kita bahwa kita anak Tuhan yang sejati? Itu merupakan beban kita bersama. Jangan ada lagi kita dengar itulah orang itu, itulah orang ini. Itu harus dirubah. Paradigma itu harus dirubah. Memang susah menghapus paradigma itu, tapi perlu kesungguhan hati kita. Yang kedua, ayat 10 dan 11 saya baca begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang kedua berbicara tentang harapan di tengah pembuangan. Di satu sisi Tuhan mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangannya apa yang ada padamu. Bapak Ibu, wajarkah kira-kira sementara mereka ada di pembuangan, mereka bukan di negerinya, mereka diatur, makan mereka diatur, tidur mereka diatur, apapun diatur, mereka tidak merdeka lahir dan batin. Lalu Tuhan mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Ya. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu. Ya. Tuhan tahu apa rancangan mereka. Salahkah kalau kita ingin keluar dari kemelut? Salahkah kita ingin keluar dari masalah, dari kesulitan, dari penjajahan? Enggak salah. Tapi Tuhan mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Di satu sisi mereka ini tengah bergumul dengan posisinya, tapi Tuhan mengatakan begini, aku tahu apa yang harus kuperbuat bagimu, aku tahu apa yang harus kulakukan bagimu. Itu menunjukkan bahwa harapan di tengah-tengah situasi yang tidak ideal, yang tidak memungkinkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tadi nats apa yang dibaca, Kisah Para Rasul pasal 11 ya, Paulus dan Silas di penjara, bukan? Tidak mungkin rasanya orang di tengah-tengah penjara Romawi kuno itu, Bapak Ibu, bukan seperti di LP Muara itu, bukan. Penjahat kelas kakap kategorinya seperti Paulus Silas itu dianggap penjahat kelas kakap. Kenapa? Telah merusak daripada pondasi tata budaya Yahudi. Ya. Kekristenan masuk pada waktu itu merusak pondasi tata kelola budaya mereka, sehingga dianggap penjahat kelas kakap, dipenjarakan di paling tengah sekali, diberantai, berlapis-lapis keluar. Tidak mudah. Tapi
Tapi apa terjadi? Dia bisa kabur nggak? Bisa. Kan telah gempa, semua bisa lepas. Tapi dia katakan, aku di sini baik-baik saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan begini, mereka memang di pembuangan, mereka kesulitan, tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan dari mereka ini adalah doa-doa mereka. Tuhan ingin mendengarkan suara mereka. Tuhan ingin supaya mereka menyadari kenapa mereka ada di sana. Kalau memang Tuhan mencintai mengasihi umatnya, kenapa harus di sana? Karena kalaupun mereka masih ada di kampung halamannya, mereka di zona nyaman, tak pernah teriak kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mulutnya berkomat-kamit, hatinya jauh dari Tuhan. Ini masalahnya. Dan Tuhan izinkan mereka di sana untuk diproses, ditera ulang. Ya. Ibarat cibadak yang ngeen balik itu ya, bisa dimakan lagi, ditera ulang. Alasannya apa? Allah rindu mendengarkan doa-doa kita, terutama ketika kita berdoa dengan hati yang mencari Tuhan, hati yang tersambung kepada Tuhan. Resonansi Allah dengan kita nyatu, adanya frekuensi yang sama dengan Tuhan. Itu yang terputus. Sebenarnya kita bangun itu bukan narasinya, bukan kata-katanya. Yang kita sambung itu adalah resonansinya, adanya kesinambungan, tukar gelombang antara Tuhan dengan kita. Itu yang Tuhan tunggu. Itu yang sudah lama padam. Bagi Tuhan hal itu paling kecil untuk mengembalikan mereka ke tempat di mana mereka asalnya dijemput dan dibuang. Yang Tuhan mau adalah, adakah kita berdoa dengan hati nurani yang tersambung kepada Tuhan? Doa orang benar, Yakobus pasal yang ke-4 ayat 7. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasa. Bukan doanya yang benar, orangnya yang, ingat beda. Doa orang benar, bukan doa yang benar. Yang Tuhan inginkan adalah perubahan yang radikal, perubahan bagaimana kita yang selama ini kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita selama ini terlalu egosentris, memikirkan diri sendiri, memikirkan kepentingan sendiri, sehingga kita lupa ada kepentingan yang lebih besar. Di samping kita memikirkan sesama, juga kepentingan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang sudah lama terputus. Sekarang kita lihat seberapa pentingkah berdoa. Apakah dengan berdoa Tuhan baru membukakan pintu? Seolah-olah begitu. Bapak Ibu, berdoa itu tindakan pasif. Tapi berdoa di dalam Alkitab ini itu sifatnya aktif. Beda dengan pemikiran kita. Oh, berdoa kita berlutut di kamar itu pasif. Tapi berdoa yang dimaksud Tuhan di dalam ayat ini adalah kalimat aktif. Apa itu aktif? Saat kita berdoa, hikmat dan kebijaksanaan kita merancangkan apa yang harus kita lakukan setelah itu. Itu maksudnya. Sekarang kita berdoa untuk diri kita di samping ini, katakanlah begitu ya. Ini beban kita bersama juga, bukan? Kita berdoa sampai berbuih berbusa, air liur kita berdoa untuk ini, tapi actionnya tidak ada. Tuhan mengatakan kamu menipu diri sendiri. Jadi berdoa di sini maksudnya adalah kalimat aktif. Apa yang saya doakan adalah apa yang sedang saya usahakan. Apa yang saya doakan, apa yang sedang saya eksekusi. Amin. Itu sebenarnya ruang lingkupnya. Maka dari itu, sikap demikian dikatakan Tuhan tidak melupakannya. Bahkan di tengah pembuangan itu sendiri, Tuhan tidak akan melupakan mereka dan kita. Amin. Kenapa Tuhan tidak melupakan kita?
sebuah etikat nilai yang aktif, kalimat yang aktif. Berdoa tapi merencanakan dan mengeksekusi. Berdoa tetapi melakukan apa yang didoakan. Itu juga yang dituntut Tuhan di pembuangan di sana. Bapak Ibu, kalau kota itu makmur, ekonominya makmur, saya percaya masyarakatnya juga makmur. Amin. Paling tidak BPJS nggak bayar. Betul nggak? Paling tidak. Atau seperti di Swiss. Di Swiss itu baru lahir saja anak dari kandungan sudah ada donasi dari negara sampai lahir. Kalau dia cacat permanen, ada santunannya sampai hari tuanya. Kenapa Swiss bisa demikian? Karena sejahtera. Jadi jangan berpikir saya kan bukan orang sini. Untuk apa saya berdoa untuk semua? Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Simbiosis mutualisme ini tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Amin. Mutualisme ini adalah anugerah umum yang harus dieksekusi, dilakukan, ditindaklanjuti supaya nanti dampaknya kalau kita menerima, anak cucu kita terima. Amin. Itu yang perlu kita ingat. Tuhan tidak melupakan kita semua. Rencana Allah tentunya adalah rencana damai sejahtera. Rencana shalom yang bukan sekedar tidak ada konflik. Damai sejahtera berarti aman? Enggak. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kadang ada hal-hal di luar dugaan kita sedang kita alami. Tetapi kondisi yang penuh kebaikan, keutuhan dan keberkatan akan tetap berlaku bagi kita yang senantiasa mau memikul tanggung jawab itu. Amin. Pasti. Jadi yang kedua apa? Harapan di tengah pembuangan. Anggaplah kita hari ini seperti di tengah pembuangan, tapi kita tetap punya harapan yang besar untuk menerima kebaikan, keutuhan dan keberkatan dari Tuhan. Yang penting ialah kita berkontribusi untuk sekitar kita. Yang terakhir, ketiga dikatakan ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi dari ayat ini kita dapat melihat betapa Tuhan merindukan suara